Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mapudo dengan NIM 11211010130 dari kelas MA 21C02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep konstitusi dan membandingkan konstitusi negara Amerika Serikat dan negara Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep konstitusi. Konsep konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis constituer, yaitu membentuk, yang artinya itu untuk pembentukan atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Jadi pengertian konstitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu pemerintahan negara. Konstitusi ini meliputi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu contohnya yang pertama ada UUD 1945, UUD RIS, UUD sementara, dan UUD 1945 hasil amandemen. Sedangkan konstitusi tidak tertulis itu disebut juga dengan konvensi. Contohnya itu yang pertama adalah pengembalian keputusan dari MPR dari hasil musyawarah untuk mufakat. Yang kedua adalah adat istiadat di Indonesia. Selanjutnya ialah perbandingan konstitusi negara Amerika Serikat dan Indonesia dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama adalah dari segi kekuasaan. Amerika Serikat terdiri dari 3 kekuasaan. Yang pertama adalah legislatif, yang terdiri dari House of Representatives dan Senat yang tergabung dalam sebuah kongres. Yang kedua itu ada eksekutif, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara. Dan yang ketiga ada yudikatif, yang terdiri dari MA. Indonesia juga memiliki 3 kekuasaan. Yang pertama adalah legislatif, yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada eksekutif, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga ada yudikatif, yang terdiri dari MA dan MK. Yang kedua ada dari segi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat melimpahkan seluruh kekuasaan kepada setiap negara untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Sedangkan negara Indonesia melimpahkan kekuasaan di setiap daerah kepada gubernur di provinsi, wali kota di kota, bupati di kabupaten, yang semuanya akan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Yang ketiga itu ada dari segi jabatan kepala negara. Kepala negara di Amerika Serikat itu menjabat selama 4 tahun, sedangkan kepala negara Indonesia itu menjabat selama 5 tahun. Yang keempat ada dari sistem perekonomian. Sistem perekonomian Amerika Serikat itu menganut sistem perekonomian pasar, sedangkan di Indonesia itu menganut sistem perekonomian kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah dari segi bentuk negara. Dari bentuk negara, Amerika Serikat itu berbentuk serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Sedangkan Indonesia itu adalah kesatuan di mana pusat yang memegang seluruh kendali. Demikian penjelasan saya mengenai konsep konstitusi dan perbandingan konstitusi negara Amerika Serikat dan Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.